Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan podcast Cikal PK dan saat ini saya ditemani oleh Kak Nova dari Sorong, Papua Barat Daya, dari Yayasan Jaya Karisma, Kak, ya? Karisma Papua. Oke Kak, sebelum kita ngomong tentang apa yang dilakukan oleh Jaya Karisma, bisa dijelaskan sejarah singkat Kak tentang lembaga ini? Ya, selamat pagi untuk kita semua. Jaya Karisma Papua awalnya itu kenapa sampai kami membentuk yayasan itu awalnya dari ada salah satu surat yang ditujukan dari pemerintah daerah kepada mama-mama Papua penjual pinang bahwa lokasinya itu akan dibersihkan, dipindahkan dari tempat yang sampai hari ini mereka masih berjualan. Jadi semua teman-teman pemuda, mahasiswa dan semua NGO teman-teman yang ada di sana kami melakukan rapat, kemudian kita membentuk satu komunitas untuk mendampingi mama-mama Papua ini. Iya, jadi berjalanlah dengan baik. Kami menggalang dana, kami ke pemerintah, kami bicara. Berjalannya waktu itu hampir selama 6 tahun. 6 tahun itu kerja kolaborasi. Tapi kemudian setelah semakin ke dalam, kami melihat bahwa bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi ada persoalan yang lain yang lebih daripada itu dan sangat kompleks di dalamnya, berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan lain-lain, sehingga kami berkesimpulan bahwa harus ada satu lembaga supaya bisa menangani khusus, mengakomodir khusus untuk dalam proses pendampingan. Berarti tadi dari awalnya komunitas Kak, ya? Benar. Sekarang diformalkan menjadi sebuah lembaga, iya. Gitu, Kak. Nah, program utamanya apa Kak? Ya, jadi di Jakapa, singkatan dari Jaya Karisma Papua itu Jakapa. Jakapa itu 4 program. Jadi pemberdayaan masyarakat, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, yang memang masih pada mama-mama Papua dan yang kami lihat selama itu. Nah, jadi mungkin itu 4 program yang ada di dalam Yayasan Jaya Karisma Papua. Apa yang diperjuangkan Kak? Apa yang diharapkan atau masalah apa yang mereka hadapi sehingga itu yang mau diperjuangkan oleh teman-teman Jakapa? Ya, jadi selain pendampingan tentang ekonomi itu luas, ada pendampingan sumber daya manusianya, UKM-nya, terus lokasi yang pas, yang tepat untuk harus ada pasar begitu yang sudah bisa mengakomodir mereka semua di dalam, sehingga masalah-masalah lain yang kami lihat sebagai persoalan yang kompleks itu pendidikan kesehatannya itu bisa dampingi secara sama-sama di dalam situ, terkontrol begitu. Jadi kami berpikir untuk, karena bukan hanya persoalan ekonomi saja, ada kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan, sehingga kami hari ini mendorong untuk 4 program ini harus kami lakukan begitu. Nah, masalah apa yang dilihat oleh Jakapa Kak? Terkait terutama di soal ekonomi tadi ya. Kondisi apa yang sedang terjadi sekarang sehingga itu menjadi programnya Jakapa? Iya, kalau berkaitan dengan kondisi ekonomi, memang hampir sebagian besar itu yang pertama bahwa pelaku usahanya adalah perempuan. Yang berdampak pada kekerasan, entah itu fisik ataupun kekerasan mental, sehingga mereka mengambil keputusan untuk harus turun untuk melakukan usaha itu dalam rangka untuk menyekolahkan anak-anaknya. Itu yang pertama. Kalau kesehatan, karena mereka sudah sekian tahun ada di situ, sehingga itu juga menjadi kegelisahan dari pemerintah. Karena menurut pemerintah waktu itu kebersihan di sekitar jalan umum, jalan kota, sehingga ada itu surat untuk keluar untuk dibongkar tempat itu. Kemudian kalau masalah pendidikan, dari kondisi ekonomi tadi itu punya pengaruh kepada pendidikan dari anak-anak mereka. Kalau kesehatan, karena ada di situ setiap waktu, sehingga memicu persoalan yang lain. Berarti itu semua saling berkaitan Kak? Saling berkaitan, iya. Nah kemudian Kak, di isu ekonomi tadi berarti belum menjadi aktor utama, sehingga secara ekonomi pendapatan pedagang mama Papua itu enggak signifikan begitu Kak? Apakah belum mendapatkan akses yang tepat untuk
tempat jualan, apa yang dijual atau seperti apa, Kak? Ya, jadi kalau untuk pendampingan modal usaha juga tidak, itu bukan apa, artinya belum ada program yang paten begitu dari dinas-dinas mana yang nanti mendampingi secara itu, belum ada. Jadi selama ini itu mungkin kami mendatangi dinas-dinas dan menyampaikan bahwa untuk persoalan ekonomi ini mereka wajib untuk diakomodir. Pendidikan juga berkaitan dengan pendidikan dari anak-anak ini, nanti kita juga advokasinya ke Dinas PDANP. Jadi jika ada bantuan mereka bisa bantu, jika tidak ya. Tapi sebetulnya ada potensi secara ekonomi gitu, Kak. Misalnya ada produk yang punya nilai jual tinggi kah, atau kerajinan atau seperti apa, tapi itu belum difasilitasi dengan baik gitu, Kak ya. Atau seperti apa gitu, Kak? Mereka hampir semuanya itu jualannya pinang dan nasi lokal. Ya, nasi lokal. Tapi itu juga mereka seperti apa, meminjam di rentenir, lalu belanjanya ke pihak lain, begitu. Jadi kota sudah tidak penyedia itu. Mereka harus belanjanya ke kabupaten, atau itu untuk sayur-sayur. Tapi kalau untuk pinang mereka beli lagi ke pihak ketiga yang non Papua. Yang bahan pinangnya tuh bukan dari Papua, tapi datangnya dari luar Papua. Jadi sudah pasti harganya sedikit mahal begitu. Jadi mereka beli seadanya. Berarti sebetulnya kalau itu yang dikasih akses kemudahan, artinya secara ekonomi bisa membantu perekonomian gitu, kayak soal tadi produknya dari asalnya ke tempat berjualan, itu yang memang tantangannya gitu ya, jalannya gitu. Tantangannya tuh di situ. Ya, ada beberapa mama-mama yang menambah selain pinang itu mereka merajut. Kayak noken. Ada noken di saat berapa itu. Kemudian ada jual bensin begitu untuk menambah. Nah, itu semata-mata hanya untuk pembiayaan untuk anak-anak, kebutuhan sekolah anak-anak. Jadi kalau semua teman-teman seniman, teman-teman mahasiswa, pemuda dan beberapa lembaga yang baik bantu kami secara lembaga maupun person, ya kami bersama-sama menggalang dana. Kalau ada salah satu dari anak-anak mereka yang kesulitan di sekolah, ya pasti kita ngamen di jalan bersama-sama semua untuk bisa membantu. Itulah yang menjadi dasar. Alangkah baiknya kita bikin lembaga biar bisa fokus. Berarti intinya adalah mendorong supaya mama-mama penjual pinang itu menjadi aktor utama gitu, Kak ya, untuk meningkatkan ekonomi mereka. Karena itu semua nanti berpengaruh ke kesehatan, pendidikan. Betul, gitu, berpengaruh kepada anak-anak, berdampak, berdampak. Nah, tadi Kakak sempat bilang ada kekerasan. Itu bentuknya seperti apa, Kak? Apa yang mereka alami? Gitu? Ya, mungkin pada saat berjualan mungkin ada pihak dari luar, orang dari luar yang mungkin mabuk, begitu datang biasa bikin kacau di situ. Tapi kalau berkaitan dengan kekerasan yang dihadapi oleh mereka ini, sebenarnya kita mau bilang itu kekerasan atau mungkin karena kondisi dari mereka yang berjualan itu, sehingga mereka berkeputusan untuk selain berjualan pinang ada hal lain juga yang mereka lakukan, itu dalam tanda kutip. Jadi kami tidak tahu apa yang membuat mereka seperti begitu. Tapi setelah kita mencari tahu, itu kembali lagi kepada kondisi ekonomi mereka sampai mereka bisa lakukan hal yang demikian. Jadi biasa ada yang menjemput dan bawa ke sana, kembali lagi mereka seperti itu. Kak. Nah, kemudian Kak, apakah juga ada langkah ke upaya advokasi gitu ya, misalnya mendorong semacam peraturan atau regulasi tingkat daerah supaya nanti itu yang menjadi fondasi untuk membantu katakanlah orang asli Papua dalam hal ekonomi. Apakah juga Jakarta ke arah sana gitu? Iya, jadi dari persoalan tadi teman-teman ini berinisiatif untuk mendorong satu peraturan daerah. Perda. Iya, kami mendorong Perda Kota Sorong, itu Perda nomor 12 tahun 2019. Sudah disahkan nanti Kak? Iya, Perda itu sudah nomor 12 tahun 2019 tentang pemberdayaan dan perlindungan ekonomi pelaku usaha lokal. Itu sudah disahkan.
Nah, gimana implementasinya? Ya, nah, implementasi ini yang selama 6 tahun ini kan udah kita lama gitu. Iya, sangat lama Kak, menurut kami begitu. Jadi kalau sudah DPR sudah apa kasih namanya? jaminan secara sudah itu legalitas gitu kan. Tapi sampai hari ini kami masih pulang pergi ke bagian kota, diskusi dengan baik dengan Kabak Hukum Kota. Apa yang diatur Kak di Perda ini? Apa yang poin apa kira-kira yang bisa membantu gitu Kak? Oke, jadi apa poin-poin amanat Perda itu yang pertama pasar. Pasar Mama Papua. Itu supaya bisa mengorganisir semua kebutuhan dan hak-hak mereka. Tempatnya gitu iya, tempatnya. Pasarnya, kemudian yang kedua pendampingannya. Terus yang ketiga pembiayaannya. Yang keempat itu kewajiban dari apa namanya yang investor yang pelaku usaha gitu dari gitu ya. Iya, yang ada di misalnya perusahaan-perusahaan. Begitu, perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di situ. Nah, itu juga apa nih ada tercantum dalam situ untuk memberikan kontribusi untuk pembinaan dari pemberdayaan ekonomi untuk membantu mereka. Jadi yang hari ini kita sedang dorong bersama mama-mama itu bagaimana peraturan teknisnya harus keluar, karena kalau tidak ada peraturan teknis pelaksanaannya ya percuma. Iya, begitu. Mungkin jadi kendala bagi birokrasi ya, mesti bikin apa nih karena belum ada turun peraturan teknisnya gitu kan. Iya, tapi itu kan kewenangannya hukum kota. Betul, yang seharusnya segera undang masyarakat, kasih minta masukan. Iya, gitu, begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Jakapa gitu. Iya, jadi itu yang kami lakukan berapa bulan terakhir sudah beberapa mama Papua bersama kami ke Kabak Hukum Kota, kami diskusi, mereka minta harus ada salah satu OPD teknis yang maksudnya mekanismenya harus OPD teknis yang menyurat ke hukum. Nah, sehingga berdasarkan nomor mereka surat bisa mempersiapkan itu. Iya, mereka yang turunannya gitu kan. Betul, menyiapkan turunannya supaya bisa yang tadi ya sedikit menjawab apa yang menjadi persoalan di mama Papua. Seperti itu. Nah, ini kan Papua kita bisa mendengar dari berita gitu kan, secara umum katakanlah kekerasan masih terjadi gitu Kak ya. Menurut Kakak pengalaman Kakak baik pribadi maupun di Jakapa, sebetulnya apakah masalahnya Kak? Kenapa perempuan di Papua itu mudah sekali mendapatkan kekerasan, dan apa yang bisa dilakukan bersama-sama? Iya, mungkin ya dari sisi adat ya. Mungkin dari sisi adat keberpihakan terhadap perempuan untuk hak-hak politiknya itu mungkin sedikit tidak punya ruang, karena mungkin karena adat menutup adat sudah lama bahwa perempuan hanya bisa di ruang yang mana nggak bisa lagi tempat yang lebih tinggi tapi kemudian itu menjadi perjuangan bersama bahwa kalau kita bicara dari sudut pandang HAM, berarti perempuan juga punya hak yang setara dengan laki-laki baik di semua bidang begitu. Kalau berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan, mungkin yang paling banyak itu dihadapi oleh anak-anak yang dari ini. Jadi mereka terjerat ke miras, ke narkoba, pergaulan bebas itu. Jadi kita tidak sendiri. Jakapa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang fokus ke isu HIV/AIDS, ke teman-teman yang khusus mendampingi kekerasan, karena kan kita sumber dayanya kurang, kita belum ada. Jadi kita butuh berjejaring dengan beberapa lembaga, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kota, provinsi. Itu baik hanya dalam macam mereka mengundang kami untuk memberikan pemikiran atau mengupdate apa yang lembaga dampingi. Baik. Kak Nova, terima kasih untuk sharingnya, sangat bermanfaat untuk kami semua. Sukses selalu Kak Nova dan juga Jakapa. Terima kasih Kak. Ya Kak.